Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan mendiskusikan materi kita yang kelima, gitu ya, di mata kuliah statistik, yaitu ukuran dispersi, gitu ya. Jadi ukuran dispersi atau bahasa lainnya adalah ukuran penyebaran, gitu ya. Karena kalau kita mempunyai suatu data, gitu ya, kita mempunyai satu set data, maka set data tersebut pasti ada individu-individu datanya, gitu ya. Individu-individu data ini kalau kita gambarkan di dalam satu grafik, gitu ya, pasti akan menyebar, gitu ya, akan punya sebaran tertentu. Gitu. Sebaran satu set data yang satu dengan sebaran satu set data yang lain, gitu ya, tentu saja akan berbeda, gitu ya. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar dispersi, ya, ukuran dispersi. Ukuran dispersi ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap analisis yang kita lakukan, gitu ya. Semakin homogen data yang kita miliki itu akan semakin baik, gitu ya. Dan sebaliknya kalau data kita semakin heterogen itu semakin tidak baik. Oleh karena itu biasanya kalau teman-teman nanti melihat datanya, kemudian datanya masih heterogen, maka teman-teman harus bisa mengklasifikasikan data ini, gitu ya, supaya menjadi data yang homogen. Gitu ya. Makanya kita kemarin belajar tentang pengklasifikasian data, gitu ya, di awal-awal kita belajar statistik. Tujuannya itu. Gitu ya. Jadi apa namanya, dalam rangka untuk memperkecil ukuran dispersinya. Ya, kalau ukuran dispersi yang semakin kecil, artinya semakin homogen data itu. Ya, kalau kita melihat ukuran dispersi, semakin kecil ukuran dispersi, maka semakin homogen data yang kita miliki. Artinya semakin bagus. Ya. Kalau datanya heterogen, teman-teman harus olah data itu dulu, sehingga nanti bisa lebih homogen, sehingga nanti tidak mengganggu analisis yang teman-teman lakukan. Ya. Nanti akan dipraktek waktu setelah UTS tentang regresi, kita akan tunjukkan pengaruh data yang tidak homogen kepada analisis yang teman-teman kerjakan. Gitu. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu sebenarnya ukuran dispersi itu apa sih, gitu ya. Ukuran dispersi itu apa? Jadi ukuran dispersi ya, ini merupakan ukuran variasi atau seberapa jauh nilai tersebar satu dengan lainnya dari gugus data. Gitu ya. Jadi ada data-data gitu ya, ada data-data yang saling menyebar gitu. Nah, ukuran dispersi akan menentukan gitu ya, akan menentukan seberapa jauh masing-masing data itu yang kita miliki menyebar dari gugus data yang kita miliki. Biasanya nanti kita akan punya acuan ya. Acuannya nanti biasanya nilai sentral. Nilai sentral itu bisa min modus median ya. Kalau kita berbicara nilai sentral yang biasa digunakan nanti pakainya min ya, pakainya min gitu. Jadi seberapa jauh data-data yang kita miliki menyebar dari min-nya ya, dari rata-ratanya gitu. Semakin jauh data menyebar dari rata-ratanya itu artinya ukuran dispersi semakin besar, artinya datanya akan semakin heterogen gitu ya. Gitu. Nah, ini di poin yang kedua, data yang bersifat homogen akan cenderung memiliki penyebaran yang kecil. Gitu ya. Kalau kita berbicara data yang homogen, pasti akan memiliki tingkat dispersi ya, atau ukuran dispersi yang semakin kecil. Sedangkan kalau datanya heterogen, gitu ya, maka akan semakin besar nilai dispersinya, nilai ukuran dispersinya. Jadi nanti teman-teman bisa cek, Pak, ini kenapa kok variabel ini tidak signifikan? Pak, kenapa kok variabel ini tidak memenuhi asumsi klasik? Gitu ya. Maka cek dulu, jangan-jangan data teman-teman tidak homogen, gitu ya, sehingga waktu dianalisis tidak sinkron atau tidak cocok dengan model yang teman-teman gunakan. Gitu ya. Itulah fungsi dari ini nanti ya, untuk mengetahui ukuran dispersi. Itu kalau ukuran dispersi kecil, berarti sudah bagus. Kalau ukuran dispersi besar, teman-teman harus melakukan treatment khusus, gitu ya, untuk menyelesaikan atau untuk memanage data ini menjadi lebih homogen. Gitu. Nah, ini adalah contohnya teman-teman semuanya. Ini saya punya 3 contoh set data, gitu ya. 3 contoh set data. Ada set data di kelompok 1, set data di kelompok 2, set data di kelompok 3. Data ini kita umpamakan sebagai upah karyawan, gitu ya. Karyawan kelompok 1, karyawan kelompok 2, karyawan kelompok 3, gitu ya. Nah, kita di sini bisa melihat ya, di kelompok 1 teman-teman bisa melihat ada responden nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, gitu ya. Di kelompok 1 semua responden itu upahnya sama ya. Upahnya sama yaitu 20
Suaranya termute, Pak. Maaf Pak, suaranya di-mute Pak. Sorry. Oh ya, terdengar suaranya? Sudah. Oh ya, oke. Tadi sampai sini ya, yang ke-mute ya. Yang mute dari slide ini ya, betul ya? Ya Pak. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Jadi ini kita ambil contoh, ada 3 contoh set data ya. Set data kelompok 1, set data kelompok 2, set data kelompok 3. Yang masing-masing set ini menunjukkan upah karyawan gitu ya. Di kelompok 1 kita lihat di sini upahnya sama semua, dari responden nomor 1, responden 2, 3, 4, 5, upahnya sama semua yaitu 20 ya. Upah responden 1 20, responden 2 20, responden 3 20 ya, responden 4 20, responden 5 juga 20. Sama semua di kelompok 1. Kemudian kalau kita bandingkan kelompok 2, ini lebih bervariasi daripada kelompok 1. Ya, ada 30, ada 5, ada yang 20, ada 35, ada yang 10 ya. Kemudian kalau kita melihat di kelompok 3 lebih bervariasi lagi, ada 10, 22, ada 10, ada 18, ada 40 gitu ya. Kalau kita jumlahkan semuanya masing-masing di kelompok 1, 2 dan 3, masing-masing punya angka 100 ya, dijumlahkan 100, jumlahnya sama ya. Kalau kita rata-rata juga sama, 20 rata-ratanya ya. Gitu. Yang membedakan apa? Yang beda sebarannya ya. Sebarannya membedakan gitu ya. Di sini rata-rata 20, ternyata semuanya responden ini upahnya adalah 20 gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa data ini homogen. Ya. Data ini homogen artinya. Data yang di kelompok 1 ini homogen. Mengapa data yang kelompok 1 ini homogen? Karena dia mendekati atau berada di rata-ratanya ya. Berarti di rata-ratanya, berada di min-nya. Ini adalah homogen, semuanya 20. Ya. Semuanya 20. Nah, kalau teman-teman menghitung tingkat dispersi atau ukuran dispersi untuk kelompok 1, pasti nilainya pasti 0 ini gitu ya. Karena semuanya di ada di rata-ratanya gitu. Nilainya ada di rata-ratanya yaitu 20 ya. Nah, ini yang disebut sebagai ukuran dispersi. Jadi data ini tidak menyebar, tidak ada sebaran data untuk kelompok 1. Kemudian di kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 ini lebih bervariasi gitu ya. Ada 30, 5, 20, 35, 10, tetapi rata-ratanya 20 gitu ya. Nah, ini data kelompok 2 kita sebut sebagai data yang relatif homogen. Ya. Mengapa? Karena ada satu data yang sama dengan rata-ratanya. Ya. Ada satu data yang sama dengan rata-ratanya, walaupun data yang lain itu berbeda dari rata-ratanya atau tersebar dari rata-ratanya. Ya. Data ini kita sebut sebagai kelompok 2, ini kita sebut sebagai data yang relatif homogen. Bagaimana dengan data kelompok 3, Pak? Data kelompok 3 inilah yang kita sebut sebagai data yang heterogen. Ya. Data heterogen. Rata-ratanya 20, ya, minnya 20. Tetapi di dalam satu kelompok ini, dalam satu kelompok 3 ini ya, tidak ada variabel atau tidak ada responden yang punya gaji atau punya upah sebesar 20, ya kan? Tidak ada, yang tepat 20 nggak ada. Ini 10, ini 22, 10, 18, ini 40, ya. Jadi tidak ada yang 20. Artinya data di sini homogen banget, heterogen banget ini, ya. Mencar-mencar, ya, tersebar sangat tersebar gitu ini, ya, tersebar dibandingkan dengan rata-ratanya. Gitu. Nah, teman-teman kalau menemukan data seperti yang kelompok 3 harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Mengapa? Karena ini bisa mengganggu analisis teman-teman saat menggunakan modeling ekonometrika, gitu ya, atau modeling dengan menggunakan regresi dan lain sebagainya. Hati-hati. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, gitu ya, variabel yang kelompok yang memiliki ukuran dispersi rendah, gitu ya, kemudian sama kelompok yang memiliki ukuran dispersi yang tinggi. Gitu ya. Jadi sebarannya mencar kemana-mana, ini sedikit mencar, gitu ya, kemudian ini tidak ada yang berpencar, ya, atau ini tepat ada di rata-ratanya. Nah, itu berkaitan dengan data yang homogen. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita manfaat kita dalam mempelajari ukuran dispersi? Yang pertama, ukuran dispersi membantu untuk mengidentifikasi apakah rata sebuah data dapat mewakili rangkaian data tersebut atau tidak. Ingat, walaupun tadi rata-ratanya 20, ternyata 20 ini tidak bisa mewakili data dengan baik. Walaupun kita sudah belajar kemarin bahwa
ada yang namanya nilai sentral, nilai data yang terpusat, ya, nilai pusat data, ya. Ternyata pusat data itu belum tentu bisa mewakili data. Ya. Nilai sentral itu belum tentu bisa mewakili data. Gitu. Maka dari itu kita butuh nilai dispersi, ukuran dispersi untuk mengklarifikasi apakah benar, gitu ya, rata-rata yang kita miliki, ukuran sentral yang kita miliki itu sudah mewakili data yang kita punya atau belum. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya begini, contohnya misalnya ada upah 5 orang karyawan masing-masing 100.000, ada 150.000, ada 300.000, ada 200.000, kemudian ada 1 juta, gitu ya. Nah, berapa rata-rata upahnya itu adalah 350.000, gitu ya. Nah, kalau kita melihat, ya ternyata rata-rata ini itu belum bisa mewakili data, teman-teman semuanya. Rata-rata 350 belum bisa mewakili data. Kenapa? Karena ada 4 dari 5 karyawan yang memiliki upah di bawah 350, gitu ya. Di bawah 350. Gitu. Kemudian ada 1 yang di atas 350. Gitu ya. Jadi artinya tidak ada di sini 100.000, 150, 300, 200 sama sejuta, gitu ya. Tidak ada yang tepat menggambarkan datanya sesuai rata-rata, yaitu 350, gitu ya. Gitu. Nah, ini sama seperti tadi, sama seperti yang contoh yang kelompok 3, ya. Artinya data ini sangat tersebar ini. Data ini akan sangat tersebar, ya. Tidak ada yang berada di sekitar min. Ya, tidak ada yang tepat di minnya, di rata-ratanya, begitu. Nah, ini untuk mengklarifikasi apakah nilai sentral yang kita miliki itu benar-benar bisa mewakili rangkaian data atau tidak. Ini adalah manfaat yang pertama dari ukuran dispersi. Kemudian ukuran dispersi ini dapat digunakan untuk menentukan variabilitas suatu data. Ya. Seberapa besar variasinya, gitu bahasanya, bahasa mudahnya begitu. Ya. Seberapa besar variasinya. Contohnya curah hujan. Ya. Seberapa besar variasi curah hujan dalam 1 bulan, misalnya. Gitu ya. Kemudian suhu udara, gitu ya. Variasinya seberapa besar, ya. Suhu minimumnya berapa besar, suhu maksimumnya berapa besar, ya. Suhu rata-ratanya berapa besar, gitu. Kemudian nilai saham, misalnya kalau di bidang ekonomi, gitu ya. Variabilitasnya seberapa besar. Nah, itu untuk menentukan variabilitas, ya. Ukuran dispersi bisa kita tentukan dalam rangka untuk menentukan variabilitas. Makanya nanti di materi di bawah, di slide yang saya buat ini, kita akan belajar tentang varians, ya, varians. Jadi untuk mengetahui variabilitas dari sebuah set data, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan dengan ukuran dispersi kita dapat digunakan untuk mendeteksi apakah 2 sampel tertentu berasal dari populasi yang sama atau tidak. Ya. Kalau dari populasi yang sama, pasti variabilitasnya akan relatif sama. Gitu ya. Tetapi kalau dari sampel yang berbeda, pasti variabilitasnya tidak akan menunjukkan kesamaan. Gitu ya. Jadi itu, jadi kehebatannya ukuran dispersi seperti itu. Jadi bisa untuk menentukan variabilitas, bisa untuk mendeteksi apakah 2 sampel ya itu merupakan atau berasal dari populasi yang sama atau tidak. Gitu. Nah, ukuran dispersi itu nanti ada 2, adik-adik semuanya. Gitu ya. Ada ukuran dispersi absolut dan ada ukuran dispersi relatif. Ukuran dispersi yang absolut itu artinya ukuran dispersi ini, gitu ya, digunakan atau menggunakan acuan dari nilai sentralnya. Ya. Bisa min, bisa modus, bisa median. Gitu ya. Tetapi kalau ukuran dispersi relatif, ya, ini nanti pembandingnya adalah dengan gugus data yang lain, gitu ya. Jadi misalnya dalam satu sampel ada sampel saya, ada sampelnya Mas Syahrul misalnya. Ya maka disebut sebagai dispersi relatif adalah saya dibandingkan dengan Mas Syahrul, gitu. Jadi tidak dibandingkan dengan data yang pusat, gitu ya, tidak dibandingkan dengan min, modus atau median. Itu perbedaan antara ukuran dispersi absolut, ya, sama ukuran dispersi yang relatif, gitu. Nah, kemudian kita akan belajar sedikit terlebih dahulu di ukuran dispersi yang absolut, gitu ya. Jadi ukuran dispersi absolut itu sebenarnya intinya adalah kita membandingkan dengan ukuran sentralnya, gitu ya, ukuran ukuran sentralnya, gitu ya, bisa min, bisa modus, bisa median, gitu ya. Nah, oleh karena itu, gitu, Minggirin.
Terima kasih. Ini. Oke, saya mengingatkan bagi teman-teman yang join jangan lupa untuk mute apa namanya mikrofonnya ya, biar tidak mengganggu kuliah. Kemudian jika mau bertanya nanti bisa silakan di unmute lagi untuk apa namanya untuk mikrofonnya gitu. Oke, kembali ke sini. Kalau di pengertian ukuran dispersi absolut merupakan ukuran penyebaran yang digunakan untuk membandingkan dengan ukuran penyebaran yang lain dalam satu populasi yang sama. Ya, dengan kata lain bahwa nilai dispersi absolut atau ukuran dispersi absolut itu membandingkan data kita, set data kita dengan ukuran apa namanya ukuran sentral dari data tersebut. Ya, bisa menggunakan mean, bisa menggunakan modusnya, bisa menggunakan mediannya. Gitu ya. Nah, maka dari itu biasanya ya kalau kita mau menggunakan ukuran dispersi absolut, maka syaratnya ukurannya harus sama. Ukuran yang digunakan harus sama. Kalau rupiah ya rupiah semua, kalau US dollar ya US dollar semua, kalau kilogram ya kilogram semua, kalau ton semua. Ya. Kalau ukurannya berbeda, nanti min-nya juga berbeda. Kalau min-nya berbeda, maka sebarannya ukuran dispersinya juga pasti akan berbeda. Ya, maka hati-hati saat teman-teman nanti menggunakan dispersi absolut. Ya. Kemudian ukuran dispersi absolut nanti dibagi menjadi dua, ya untuk data tunggal sama untuk data berkelompok. Jadi masih sama seperti yang kemarin kita belajar nilai sentral, ada nilai sentral data tunggal sama nilai sentral data berkelompok. Jadi hati-hati, ya hati-hati dalam memisahkan ukuran data tersebut. Gitu. Nah, kita sekarang melangkah ke ukuran dispersi absolut yang data tunggal. Ya ini contoh data tunggal. Ya. Ukuran dispersi absolut nanti ada banyak teman-teman semuanya, ada range gitu ya, kemudian ada mean deviation ya, kemudian ada standard deviation gitu ya, kemudian ada variance gitu ya. Nah, nanti ada 4 ini yang paling tidak akan kita pelajari di sini gitu ya. Nah, di slide ini kita akan belajar dulu ya rentang atau range. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan range karena kemarin di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah sedikit banyak menggunakan apa namanya perhitungan range untuk menentukan nilai sentral, gitu ya. Nah, di sini range atau rentang data tunggal adalah ukuran dispersi yang dihitung dengan menggunakan selisih nilai maksimum sama nilai minimum. Ini nilai, pendekatan yang paling mudah. Ya. Jadi nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, kemudian diselisihkan, ya diselisihkan, maka jadilah itu range. Gitu ya. Jadi nilai yang paling besar berapa, nilai yang paling kecil berapa, diselisihkan nanti akan jadi range-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang data berkelompok juga sama. Ya, teman-teman cari batas yang paling tinggi, kemudian batas yang paling rendah, kemudian diselisihkan. Ya, ada 30, 99 diselisihkan jadilah 69 range. Ya, jadi masih sama caranya. Ya, caranya sama. Mungkin ini saya tidak akan membahas banyak terkait dengan range karena relatif mudah untuk dipahami. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang kita kenal sebagai ukuran dispersi absolut. Ya. Ukuran dispersi absolut yang deviasi rata-rata, ya, atau mean deviation. Ya. Deviasi rata-rata. Deviasi kita sebut juga sebagai penyimpangan. Ya. Kalau teman-teman nanti mendengar istilah deviasi, maka itu disebut sebagai penyimpangan. Kalau mean deviation berarti penyimpangan terhadap rata-rata, ya, terhadap rata-ratanya. Itu disebut sebagai mean deviation. Deviasi atau penyimpangan ini merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam suatu sampel. Jadi, seberapa besar atau seperti apa ya sebaran data dalam satu sampel yang kita miliki. Ya. Nah, mean deviation nanti acuannya adalah rata-rata. Ya. Sebenarnya apa namanya deviasi itu baik itu mean deviation atau standard deviation sebenarnya acuannya sama, sebenarnya rata-rata. Gitu ya. Nanti bedanya di rumusnya. Ya kalau di mean deviation dia tidak menggunakan akar, tapi kalau di standard deviation nanti menggunakan akar. Nanti kita lihat contoh bedanya antara mean deviation sama standard deviation, gitu ya. Jadi kalau di mean deviation sekali lagi acuannya nanti rata-rata, gitu ya. Mean deviation ini berarti nilai di statistik yang menunjukkan seberapa dekat sebaran data terhadap titik rata-ratanya. Gitu ya. Jadi kita mau melihat seberapa dekat atau seberapa jauh, gitu ya, letak suatu data kita, gitu ya, terhadap rata-ratanya. Jadi nanti akan saya tunjukkan mungkin di akhir setelah saya memberikan materi yang dimaksud persebaran itu bagaimana. Nanti akan saya tunjukkan.
Nah, bagaimana kita menentukan rata-rata deviasi atau deviasi rata-rata atau bahasa kerennya mean deviation? Maka kita bisa tentukan dengan menggunakan rumus ini, teman-teman semuanya. Yaitu mean deviation sama dengan sigma nilai absolut dari selisih nilai X dikurangi X barnya dibagi sama N. Di mana X ini adalah nilai data pengamatan, X barnya adalah rata-rata hitungnya, gitu ya. Kemudian N-nya adalah jumlah data, gitu ya. Jadi rumusnya sangat sederhana untuk menentukan mean deviation. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti ini. Contohnya ada perusahaan, ada 5 perusahaan ya. 5 perusahaan, ada perusahaan A, B, C, D, E. Kemudian perusahaan ini punya indeks harga saham misalnya 7,5, 8,2, 7,8, 4,8, 3,5 misalnya. Jadi yang diketahui cuma dua ini nanti, perusahaan sama nilai indeksnya. Kemudian untuk menentukan mean deviation, maka teman-teman harus menentukan dulu berapa selisih X sama X barnya. Jadi indeks ini nanti kita umpamakan sebagai X ya. X ini adalah nilai pengamatannya. Indeks ini kan nilai pengamatannya ceritanya, nilai pengamatannya dikurangi sama X barnya, X barnya. Berarti otomatis kita harus cari dulu berapa rata-rata dari X-nya ini, sehingga kita bisa lihat rata-ratanya ternyata adalah 6,36. Nah, 6,36 ini nanti kita kurangkan dengan 7,5, sehingga nanti ketemu nilainya adalah 1,14. Kemudian 8,2 diselisihkan dengan 6,36 ketemulah 1,84. Ini diselisihkan lagi ketemulah ini diselisihkan lagi ketemulah ini diselisihkan lagi ketemulah ini dan seterusnya, sehingga ketemu yang E adalah negatif 2,86. Nah, ini adalah nilai mutlak. Nanti kita pakainya nilai mutlak sehingga semuanya akan jadi positif di sini. Semuanya akan jadi positif di sini. Nah, kemudian kita totalkan karena ini tandanya sigma. Berarti kita hitung dulu selisihnya, nilai mutlak selisihnya, kemudian baru kita jumlahkan karena sigma nilai mutlak dari selisih X min X bar. Sehingga di sini kita totalkan, ketemulah totalnya adalah 8,84. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi di sini MD sama dengan 8,84 dibagi 5, karena N-nya 5. Sehingga ketemulah MD-nya adalah 1,768. Dari sini MD-nya adalah 1,768. Nah, ini adalah cara untuk menentukan mean deviation. Jadi deviasi rata-rata. Semakin kecil nilai mean deviation, berarti artinya bahwa sebaran data itu semakin dekat dengan titik rata-ratanya atau semakin dekat dengan pusat datanya. Artinya data itu akan semakin homogen. Dan sebaliknya, kalau data itu mean deviation-nya semakin jauh, semakin besar nilainya, maka artinya data tersebut sebarannya semakin menjauhi ratanya. Artinya apa? Artinya semakin heterogen data tersebut. Jadi itu adalah interpretasi untuk nilai deviasi rata-rata atau mean deviation. Nah, kemudian kita akan sedikit belajar bagaimana kalau datanya data berkelompok, Kak. Kalau tadi kan datanya data tunggal, data tunggal ada A, B, C, D. Nah, kalau bagaimana datanya berkelompok? Maka kalau datanya berkelompok, teman-teman bisa menggunakan rumus sigma F dikali nilai mutlak dari selisih X min X bar dibagi N. Jadi masih sama, hanya bedanya di sini ada sigma, ada F-nya ada F-nya atau ada banyaknya frekuensi di sini. Nah, contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini ada di slide ini. Contohnya ada 6 kelas ada 6 kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kemudian intervalnya masing-masing ada 16 sampai 24, 25 sampai 32 dan seterusnya. Atau ini intervalnya 9 intervalnya 9. Kemudian ada frekuensinya. Ada frekuensinya. Nah, langkah pertama kalau teman-teman mau mencari deviasi rata-rata dari data yang berkelompok, maka langkah pertama teman harus cari dulu nilai tengahnya. Teman harus cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengahnya berapa? 16 sampai 24 nilai tengahnya berarti 20. 25 sampai 32 nilai tengahnya berarti adalah 29. 234 sampai 42 nilai tengahnya pasti 38. 43 sampai 51 nilai tengahnya pasti 47 dan seterusnya. Kalau lupa bagaimana cara menentukan nilai tengah, silahkan teman-teman buka materi saya atau bisa play di YouTube materi saya yang berkaitan dengan nilai sentral, nilai sentral data berkelompok. Bagaimana kita mencari nilai tengah
atau median dari suatu data. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu nilai tengahnya, maka kita harus cari tahu F dikali X-nya. Gitu ya. Kemudian setelah tahu F dikali X-nya, maka teman harus mencari nilai mutlak dari selisih X dengan X bar-nya. Gitu ya. Kemudian teman-teman harus dikalikan, harus kemudian setelah dapat nilai ini, nilai mutlaknya, teman-teman juga mengalikan dengan frekuensinya. Ya, nanti ketemu semua elemen yang diperlukan di dalam rumus, sehingga nanti kita tinggal masukkan saja. Ya. Nah, kita ke sini dulu ya, F dikali X, berarti tinggal F dikali X tinggal dikalikan aja ya, frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, ya, sehingga ketemulah nilainya adalah 200. Ya. 18 dikali 29 ketemulah 522. Kemudian 14 dikali 38 ketemulah 532 dan seterusnya sampai 2 dikali 65 ketemulah 130. Gitu ya. Nah, kemudian kita harus mencari tahu berapa nilai X-nya sekarang gitu ya. Tadi X-nya apa sih? Kita lihat lagi ya di sini ya. X-nya apa sih? Nah, X-nya adalah nilai data pengamatan, X kecilnya atau X bar-nya adalah rata-rata hitungnya gitu ya. Nah, kemudian berarti teman-teman nanti mencari rata-ratanya ya. Setelah ketemu Fx, F dikali X, teman cari rata-ratanya. Ya. Berarti di jumlah ini adalah 1684. Ya, jumlahnya adalah 1684. Rata-ratanya berarti adalah 33,68. Asalnya dari mana, Pak? Dari 1684 dibagi 50. Ya. 1684 dibagi 50 atau totalnya dibagi 50, ya, nanti ketemulah 3368. Nah, 3368 ini rata-ratanya. Ya. Kemudian teman-teman nanti dikurangkan dengan dengan nilai tengahnya. Gitu ya. Dengan nilai tengahnya. Ketemulah ini dikurangi ini, gitu ya. Ketemulah 13,68. 29 dikurangi ini 4,68. Ini boleh dibalik-balik ya. Kenapa? Karena nilai mutlak. Jadi teman-teman boleh ini dikurangi ini dulu atau ini dikurangi ini sama aja. Karena ini nilainya nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya kalau ada nilai yang negatif, maka itu dimutlakan, artinya negatifnya hilang jadi positif. Gitu ya. Itu makna dari mutlak. Gitu. Jadi kalau ada negatif, karena itu mutlak, maka itu jadi positif. Gitu ya. Makanya teman-teman bisa dibolak-balik, boleh. Ya, misalnya ini dikurangi ini dulu, nilai tengah dikurangi rata-ratanya atau rata-rata dikurangi nilai tengah dulu sama hasilnya. Gitu ya. Di sini nilainya ada 13,68, 4,68, 4,32 dan seterusnya sampai di kelas yang ke-6 itu ada 31,32. Gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk menentukan X dikurangi X besar ya, X bar dikurangi X besarnya. Gitu. Nah, setelah ketemu maka teman harus mencari perkaliannya dengan frekuensi. Ya. Nilai mutlak dikalikan dengan frekuensi. Sehingga ketemu ini dikalikan dengan ini. Ya. Ini ya, yang saya tunjukkan dengan kursor dikalikan dengan frekuensinya. Ya. Sehingga ketemulah 136,8. Kemudian yang ini 468 dikali 18 ketemulah 84,24. Dan seterusnya sampai yang ke-6 ketemu 62,64. Ya. Kalau kita jumlahkan ketemu 442,08. Gitu ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam rumus karena di sini ada sigma, ya, sigma, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketemulah 442,08 dibagi 50, hasilnya adalah 8,8416. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai min deviation-nya, gitu ya. Min deviation-nya atau deviasi rata-rata atau simpangan rata-ratanya adalah ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya dua data min deviation, gitu ya, punya dua data min deviation, teman bisa menentukan, gitu ya, apakah atau yang manakah data yang homogen dan manakah data yang tidak homogen. Min deviation yang semakin besar artinya data itu semakin heterogen, data itu semakin terpencar, gitu ya. Tetapi kalau kalau datanya min deviation-nya itu kecil, artinya data itu semakin mendekati min dan artinya data itu semakin homogen. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam menginterpretasikan deviasi rata-rata atau min deviation. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu varian sama deviasi standar. Tadi kita sudah belajar deviasi rata-rata, Pak. Ini sekarang kita belajar lagi deviasi standar. Bedanya apa, Pak? Sebenarnya deviasi standar sama deviasi
rata-rata itu sebenarnya intinya sama, adik-adik semuanya. Gitu ya. Hanya membedakan di rumusnya. Kalau di mean deviation, dia tidak menggunakan variance, gitu ya, tidak mempertimbangkan variasinya, variabilitas data itu tidak dipertimbangkan gitu ya, di mean deviation, tetapi di standard deviation sangat mempertimbangkan variance-nya. Gitu ya. Sangat mempertimbangkan variance-nya, sangat mempertimbangkan variabilitas dalam data yang dimiliki. Gitu ya. Oleh karena itu, biasanya kalau seorang peneliti itu seringkali menggunakan standar deviasi dibandingkan dengan mean deviation. Gitu ya. Mengapa? Karena deviasi standar dianggap lebih konkret, ya, lebih menggambarkan ukuran dispersi dibandingkan dengan mean deviation. Gitu ya. Sebab di standar deviasi ini memperhatikan variabilitas di dalam data itu, tetapi kalau di mean deviation dia tidak mempertimbangkan variabilitasnya. Gitu. Makanya tadi kalau adik-adik nanti membaca jurnal, jangan jangan heran ya. Oke, saya mohon maaf, adik-adik semuanya tadi koneksi saya terputus gitu, karena wifi-nya kayaknya ada gangguan, sehingga ini saya ganti koneksi ke LAN gitu. Adik-adik semuanya tadi saya sampai sini ya, betul ya? Tadi saya bercerita sampai sini ya, betul? Oke, jadi saya jelaskan adik-adik semuanya bahwa nanti ada yang disebut sebagai deviasi standar, ada yang disebut sebagai deviasi rata-rata, gitu ya. Secara umum seorang peneliti, ya, peneliti secara umum baik di Indonesia ataupun di luar negeri, ya, itu seringkali menggunakannya deviasi standar atau standard deviation. Mengapa? Karena di standard deviation, gitu ya, di sini mempertimbangkan variabilitas dalam suatu data. Gitu ya. Jadi variabilitas dalam suatu data itu akan mempengaruhi nilai standar deviasi, gitu, sehingga itu akan dipertimbangkan di standar deviasi. Tetapi kalau kita berbicara mean deviation, maka di sana tidak mempertimbangkan varian dari data yang kita miliki. Gitu ya.
Maka dari itu secara matematis, gitu ya, secara statistik, standar deviasi lebih robust, ya, lebih kuat, lebih kokoh teorinya dibandingkan dengan mean deviation. Makanya nanti teman-teman baca di jurnal, jangan heran kalau seringkali menemukan istilah standar deviasi, dan seterusnya. Jarang menemukan mean deviasi, gitu ya. Yang paling sering ditemukan pasti nanti ada standar deviasi. Alasannya itu. Gitu ya. Nah, untuk menghitung standar deviasi, maka adik-adik harus menghitung dulu variansnya. Ya. Adik-adik harus bisa menentukan dulu variabilitas di dalam suatu data itu. Ya. Varians ini ya, nanti mengukur ya, seberapa jauh individu-individu satu kelompok tersebar dalam kumpulan data dari rata-rata. Ya, jadi masih mirip sebenarnya, mirip-mirip gitu ya. Bedanya nanti di sini ada kuadratnya. Makanya rumusnya ini mirip, sigma x min mu ya kuadrat dibagi sama n. Ya, di sini juga ada kuadratnya. Ya, ini tanda varians, ini lambang varians adik-adik semuanya. Gitu ya. Di mana mu ini rata-rata, ya, rata-rata. Gitu ya. Jadi sigma x dibagi n, ya, karena rata-rata maka rumusnya adalah sigma x dibagi n. Gitu ya. Jadi jangan bingung nanti Pak di sana mu, kemudian nanti pakainya x bar ya nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting maknanya sama, ya, maknanya sama yaitu rata-rata. Kemudian bagaimana untuk menghitung standar deviasi, gitu ya. Standar deviasinya nanti menggunakan akar, gitu ya. Jadi nanti akar dari varians itu disebut sebagai standar deviasi, gitu ya. Makanya standar deviasi itu nanti rumusnya adalah akar dari variansnya, gitu ya. Atau akar dari sigma x min mu kuadrat dibagi dengan n, gitu ya. Jadi mirip rumusnya. Jadi adik nanti nggak usah bingung ngapalin rumusnya, gitu ya. Cukup satu aja yang diperhatikan, nanti yang lainnya cukup ditambah kuadrat sama akar. Gitu ya, kalau kita berbicara di standard deviation, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya contohnya di sini sebentar. Nah, di sini ini adalah contoh untuk perhitungan varians dan standar deviasi. Gitu ya. Contohnya ini masih di data tunggal, adik-adik semuanya. Di data tunggal ada tulisan A, B, C, D, E. Gitu ya. Kemudian masih ada nilai indeksnya. Gitu ya. Teman-teman diminta, adik-adik semua diminta untuk menentukan variansnya. Jadi diminta untuk menentukan tau kuadratnya. Ya, tau kuadratnya. Ya. Nah, di sini maka otomatis teman-teman tinggal menjumlahkan dulu, kemudian dirata. Gitu ya. Setelah masih sama punya ratanya adalah 6,36. Kemudian dicari x min mu-nya atau x min ratanya, gitu ya. Berarti ini dikurangi ini, ya. Kemudian ketemulah ini, ya. Kemudian dikuadratkan, ya. Jadi bedanya kalau tadi di kalau di mean deviation dia pakai nilai mutlak, gitu ya. Tapi kalau di standard deviation, ya, khususnya untuk menghitung variansnya, gitu ya, dia pakainya kuadrat, gitu ya. Pakainya kuadrat. Jadi tidak mungkin nanti x min mu kuadrat ada yang negatif, nggak mungkin. Ya. Karena negatif dikali negatif pasti hasilnya positif. Ya, positif dikali positif pasti hasilnya positif juga. Gitu ya. Jadi untuk menghilangkan min, ya, untuk menghilangkan min atau tanda negatif antara mean deviation dengan standard deviation, gitu ya, itu perbedaannya di sana. Ya. Kalau di mean deviation menggunakan mutlak, ya, nilai mutlak. Tetapi kalau di standard deviation, ya, khususnya untuk menghitung variansnya dulu, nanti dia menggunakan kuadrat. Dia menggunakan kuadrat. Sehingga ketemulah ini angkanya, ya, ini dikuadratkan, ketemulah ini, kemudian 1,84 dikuadratkan, ketemulah 3,3856 dan seterusnya sampai min 2,86 dikuadratkan, ketemulah 8,1796. Ya. Kemudian kita sigmakan, ya, kita jumlahkan, ketemulah 17,372. Ya. Kemudian kita bagi dengan n, gitu ya, sehingga diketemu variansnya adalah 3,4744. Ya. Artinya kalau semakin tinggi varians, maka semakin bervariasi data yang kita miliki. Ya. Semakin bervariasi data yang kita miliki. Gitu. Nah, berapa standar deviasinya? Standar deviasi tinggal diakarkan aja. Ya, ini kita akarkan, ketemulah 1,864. Ya. Ini adalah standar deviasinya. Gitu. Nah, itu adalah cara untuk menentukan varians dan standar deviasi untuk data yang tunggal, gitu ya. Kemudian Pak, bagaimana? Sebelum melangkah ke sini, ya, interpretasinya masih sama, standar deviasi sama mean deviation, interpretasinya masih sama, gitu ya.
bahwa semakin tinggi nilai dari standar deviasi, maka artinya data itu semakin tersebar, gitu ya. Data itu semakin tersebar, gitu ya. Atau semakin menjauhi rata-ratanya. Tetapi kalau dia semakin kecil, maka data itu semakin homogen, gitu ya. Artinya dia semakin mendekati rata-ratanya. Jadi masih sama. Sampai dia tadi di rumusnya, gitu ya. Yang satunya menggunakan nilai mutlak, yang satunya menggunakan kuadrat, gitu ya. Jadi bedanya hanya itu. Nah, itu untuk berkaitan dengan mean deviation. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menghitung ya variance dan standar deviasi ya apa namanya tadi standar deviasi ya standar deviasi data tunggal. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung variance dan standar deviasi untuk data yang berkelompok? Maka rumusnya sama ya. Cuma sekarang bedanya hanya di sini jadi S ya. S kuadrat ini variance-nya gitu ya. Kemudian S ini adalah standar deviasinya gitu ya. Bedanya apa? Bedanya ada di sini F-nya. Ya. Ada di F. Jadi di sini dikalikan dengan frekuensinya. Gitu ya. Dikalikan dengan frekuensinya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini. Ya. Jadi bisa diketahui ada kelas, ada interval kelasnya, ada frekuensinya. Ya. Maka teman-teman masih sama diminta untuk menentukan dulu X-nya, ya nilai tengahnya. Kemudian tentukan F dikali X-nya. Gitu ya. Kemudian tentukan nilai rata-rata dari F dikali X. Gitu ya. Kemudian dikurangkan. Gitu ya. Kemudian nanti dikalikan, gitu ya. Ini harusnya tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai apa namanya mutlak. Jadi silakan nanti teman-teman edit di apa namanya di materi teman-teman atau catatan teman-teman. Jadi ini sebenarnya tidak perlu pakai nilai mutlak. Gitu ya. Tidak perlu pakai nilai mutlak. Kemudian sebentar saya edit sini. Nah, ini cukup pakai dalam kurung aja. Nah, pakai dalam kurung aja. Karena kalau di mean deviation sama kalau di standard deviation dan di variance kita tidak perlu menggunakan nilai mutlak. Jadi cukup di dalam kurung saja. Sorry. Nah, ini ya. Jadi tidak ada nilai mutlak di mana di standar deviasi sama di variance-nya gitu. Nah, ini dikuadratkan ketemulah ini, kemudian dikalikan dengan F, ya, dikalikan dengan frekuensi, ketemulah ini, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 6194,88. Kemudian kita nanti masukkan ke rumus, ya, di mana variance adalah X kuadrat sama dengan sigma F dikali selisih, ya, selisih X dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1. Ya. Sehingga di sini ketemu hasilnya ada 9164,88 dibagi 49 ya, karena jumlahnya 50 dikurangi 1 berarti 49 ya. Hasilnya adalah 126,4261 ya. Kemudian ini adalah variansnya ya, variansnya. Kemudian bagaimana standar deviasinya? Tinggal dihitung aja standar deviasinya gitu ya. Diakarkan, ini kita akarkan ya. Sehingga ketemu hasilnya adalah 11,2439 ya. Ini adalah contoh dari perhitungan varians dan juga standar deviasi untuk data yang berkelompok. Ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan apa namanya ukuran dispersi yang absolut. Ya. Bagaimana dengan ukuran dispersi yang relatif? Ya, dia membandingkan dengan apa namanya nilai atau apa ya? Atau letak suatu data dengan letak data yang lainnya. Gitu ya. Jadi dia relatif, nanti bentuknya relatif tidak absolut. Kalau absolut kan tadi kita bandingkan dengan pusatnya, ya, dengan nilai sentralnya, dengan min-nya, gitu ya. Lewat dispersi relatif dia dibandingkan dengan data yang lain, gitu ya. Sehingga dia disebut sebagai relatif. Oleh karena itu di dispersi relatif teman-teman tidak akan menemui istilah standar deviasi, mean deviasi, tidak akan menemui itu. Ya, teman-teman nanti menemuinya adalah koefisien. Ya. Ada koefisien range, kemudian ada koefisien deviasi rata-rata, gitu ya. Kemudian ada koefisien apa namanya deviasi standar dan seterusnya. Jadi teman-teman di sini nanti tidak menemui apa namanya mean deviation, tidak menemui standard deviation, tapi ada kata koefisiennya. Ya. Karena dia dibandingkan dengan data yang lain, jadi tidak dibandingkan dengan nilai yang absolut. Gitu ya. Jadi bedanya itu nanti teman-teman jangan bingung perbedaan antara dispersi relatif sama dispersi yang absolut. Gitu ya. Nah, ini untuk menentukan range dulu ya. Di dispersi relatif disebut sebagai koefisien range. Gitu ya. Koefisien range. Jadi untuk menentukan penyebaran range secara relatif. Gitu ya. Penyebaran range secara relatif. Begitu.
Nah, rumusnya bagaimana, Pak? Rumusnya ini, ya. KR atau coefficient range sama dengan LA min LB dibagi LA plus LB ditambah dikali 100. Ya. Jadi LA ini batas atas, ya, atau batas kelas atas. LB adalah batas kelas bawah. Ya. Kemudian contohnya apa, Pak? Contohnya ini. Ya, ada kelas 16 sampai 24 dan seterusnya, soalnya tadi, gitu ya. Teman-teman tinggal lihat batas kelasnya aja, gitu ya. Batas kelas paling atasnya adalah 69, batas kelas paling bawahnya adalah 16. Gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ketemunya 53/85, sehingga ketemulah 62,35%. Ya. Jadi range-nya cukup jauh, gitu ya, karena hampir menyentuh 100%. Gitu ya. Range-nya cukup jauh karena hampir menyentuh 100%. Nah, kemudian itu untuk range. Kemudian bagaimana untuk menghitung koefisien deviasinya, gitu ya, atau koefisien deviasi rata-ratanya. Maka kita bisa menggunakan rumus koefisien mean deviation sama dengan MD dibagi X bar dikali 100%. Di mana MD ada deviasi rata-ratanya, ya, jadi tetap kita harus menghitung deviasi rata-rata. Kemudian X bar-nya adalah nilai rata-rata dari datanya. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya ini. Ya. Di data kemarin, ya, di data yang tadi kita pelajari di atas, kita bisa melihat di sini mana ya, sebentar. Mean deviation mana ya? Mean deviation-nya yang data berkelompok. Nah, ini mean deviation-nya adalah 88416 ya. Kemudian diminta untuk mencari koefisien deviasi rata-rata yang koefisien deviasi rata-ratanya atau ukuran dispersi yang relatif misalnya. Ya, kita tinggal masukkan ini nanti ke rumus yang tadi, ya. Rumus yang ini, ya. Sorry. Nah, ini. Jadi MD-nya tadi ada 8,8416, X bar-nya tadi ada 33,68, gitu ya. Sehingga kita ketemu koefisien mean deviation-nya adalah 26,25, gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi, gitu ya, semakin tinggi persennya, artinya jarak relatifnya juga akan semakin jauh, ya. Semakin tinggi persentasenya mendekati 100%, berarti semakin jauh jarak antara data yang satu dengan data yang lain secara relatif, gitu ya. Secara relatif. Hati-hati ada kata relatif. Relatif berarti pembanding atau pembandingnya. Ya. Kayak tadi contohnya saya dan Mas Syahrul ada di jarak 2 meter misalnya. Saya dan Mbak Wahyuni mungkin ada di jarak 5 meter. Nah, ini relatif itu seperti itu. Saya dibandingkan dengan siapa. Gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi persentasenya, gitu ya, maka akan semakin jauh jarak relatif antara saya dengan data-data yang lain, yaitu Mas Syahrul sama Mbak Wahyuni. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Gitu ya. Ini berkaitan dengan koefisien mean deviation. Kemudian bagaimana dengan koefisien standard deviation, ya, atau koefisien standar deviasinya? Ya, maka sama caranya, tinggal S dibagi X bar dikali dengan 100. Ya. S-nya adalah standar deviasi, X bar-nya adalah rata-ratanya. Ya. Artinya teman-teman kalau mau mencari koefisien standar deviasi dan juga mau mencari koefisien mean deviation, teman-teman harus cari dulu mean deviation-nya berapa, standar deviasinya berapa, baru bisa mencari nilai koefisiennya. Intinya gitu. Ya. Jadi di sini contoh yang sama, kita tadi sudah menghitung standar deviasinya di atas, ya, di slide atas adalah 112436. X bar-nya adalah 33,64. Sehingga kita bisa menghitung nilai koefisien standar deviasinya, kita masukkan ke rumus 11,2439 dibagi 33,68 dikali 100%. Sehingga ini ketemu KSD-nya adalah 33,38%. Artinya masih sama, gitu ya. Kalau persentase semakin jauh, gitu ya, semakin tinggi, berarti jarak relatifnya atau penyimpangannya semakin besar juga, gitu ya, dan sebaliknya. Jadi interpretasinya masih sama. Jadi teman-teman nanti nggak bingung bagaimana cara menginterpretasikannya, gitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Mungkin ini akan saya close dulu untuk untuk rekamannya. Jadi teman-teman, saya lagi bisa memplay materi ini di YouTube saya. Kalau lupa atau ada hal yang terlewat saat saya menjelaskan karena gangguan koneksi dan lain sebagainya, nanti bisa di-play lagi di YouTube saya. Sebentar saya stop dulu recording untuk materi ini.